Yang tidak masuk atau ada izin sama kalian? Ada? Ada sakit. Siapa? Tidak. Tidak. Kita doakan ya semoga teman kalian yang sakit cepat sembuh. Amin. Baik, sudah siap untuk menyimak pelajaran? Siap. Siap, Bu. Sebelum mulai kita absen terlebih dahulu. Sudah absen ya? Kita berdoa terlebih dahulu ya. Mungkin kepada siapa ya? Nggak ada ketua kelasnya ya? Ada, Bu. Kepada mungkin perwakilan ketua kelas untuk berdoa, silakan. Baik, teman-teman. Sebelum kita memulai belajar, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita akan mulai pembelajaran terkait bersuci dari nasi hadas. Tapi sebelum itu, Ibu mau mengetes semangat kalian. Kita berdiri dulu. Berdiri dulu. Jadi di sini Ibu mau lihat semangat kalian meskipun dalam keadaan puasa kalian itu tetap bersemangat, benar? Benar. Ikuti Ibu ya. Tepuk semangat. Dan ding ding ding. Dung dung dung. Semangat. Bagaimana? Sudah bisa? Sudah. Coba Anda di samping saya. Buat teman-temannya. Oke? Silakan Deta. Tepuk semangat. Dan ding ding ding. Dung dung dung. Semangat. Bagaimana? Sudah semangat? Sudah. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari terkait bersuci dari najis dan hadas. Tapi sebelum itu, di sini Ibu akan menyampaikan terkait tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dari bersuci dari najis dan hadas. Yang pertama, siswa mampu memahami dan menjelaskan pengertian dari najis dan hadas. Kedua, siswa mampu menyebutkan macam-macam najis dan hadas. Ketiga, siswa mampu mendemonstrasikan tata cara penyucian dari najis dan hadas. Bagaimana? Sudah paham? Insya Allah paham, Bu. Nah, kita langsung saja terkait bersuci dari najis dan hadas. Ada yang tahu pengertian dari najis dan hadas? Ada yang tahu? Belum, Bu. Oke. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan terkait najis dan hadas. Najis dulu, yaitu apa itu najis? Jadi najis ini artinya kotor atau tidak bersih, dan hadas pun sebenarnya sama dengan najis, yaitu kotor atau tidak bersih. Sedangkan secara istilah, najis itu bisa diartikan suatu benda yang mengotori pakaian atau badan kita yang menghalangi sahnya ibadah kita dalam beribadah kepada Allah. Lanjut, ada macam-macam najis. Ada yang tahu macam-macam najis? Ada berapa? 3. Ada yang tahu? Sebutkan. Najis mutawassit. Ya. Najis mutawassit. Benar. Najis muhafafah, najis mutawassito, dan najis muhalazo. Nah, najis muhafafah ini adalah najis yang tergolong ringan, dan najis mutawassito adalah najis yang berada di pertengahan antara najis muhafafah dan najis muhalazo. Terus najis muhalazo adalah najis yang tergolong berat. Nah, dari najis muhafafah, apakah ada yang tahu bagaimana contoh dari najis muhafafah? Ada yang tahu? Ya, Silakan. contoh bayi laki-laki yang berumur sekitar 2 bulan kalau nggak salah atau 2 tahun, jika dia kecil maka dipercikan saja untuk menghilangkan najis. Benar, tepat sekali. Jadi najis muhafafah ini adalah najis dari air kencing bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun dan belum makan selain air susu ibu. Nah, selanjutnya najis mutawassito. Ada yang tahu najis mutawassito? Contohnya?
menjelaskan terkait najis mutawasito. Najis mutawasito terdiri dari darah, air kencing, kotoran, muntah, nanah, minuman keras, bangkai. Nah, terkait penyuciannya nanti kita akan praktekkan, ya. Bagaimana? Sudah tahu? Sudah. Coba sebutkan, sebutkan terkait contoh najis mutawasito. Sama itu ada darah, bangkai, nanah, Ya. air kencing. Benar. Selanjutnya kita ke najis muhalazo. Najis muhalazo, ada yang tahu? Ya, Tahu? air liur. Benar. Air liur anjing dan air liur babi. Jadi kayaknya semua teman-teman udah tahu nih terkait najis muhalazo dan najis mutawasito. Jadi berapa najis tadi ada? 3. Apa saja tadi? Benar. Pintar-pintar ya. Oke, selanjutnya hadas. Hadas ini sama halnya dengan najis, tapi hadas ini berasal dari keadaan seseorang. Itu yang bisa membuat kita tidak suci secara agama. Nah, selanjutnya hadas. Hadas ini terbagi dua kategori. Ada yang tahu? Hadas apa saja? Hadas besar, hadas kecil. Hadas besar dan hadas kecil. Oke, hadas kecil ini biasanya itu air kencing dari kita, terus buang air besar. Nah, di situ kita harus menyucikannya dengan cara berudu dan istinja. Berudu, ada yang tahu berudu maksudnya? Bersuci dengan air. Nah, sedangkan istinja ini bersuci baik dengan air, dengan tanah, dengan batu, kayu, dan lain sebagainya. Itu tidak ya. Oke, selanjutnya sudah paham terkait tata cara menyucikan hadas kecil? Belum, Bu. Belum. Oke, bisa ditanggapi? Berudu kan sudah dijelaskan kan bahwa mencucinya dengan air. Jadi segala hal yang berbentuk air itu bisa kita lakukan berudu dan dengan tata cara rukun wudu. Paham? Pasti paham lah kan sering sholat kan? Ya. Kecuali yang bolong-bolong. Lanjut, tata cara menyucikan hadas besar. Ada yang tahu apa saja sih yang membuat kita menjadi harus menjadi hadas besar itu? Apa saja? Ada yang tahu? Haid, Bu. Nifas, Hubungan badan. benar. Satunya lagi dari laki-laki. Kita dengan cara menyucikannya itu dengan cara mandi wajib atau junub atau tayamum. Oke, nanti maksud dari tayamum? Mati. Silakan. Kalau tidak ada air terus mandinya tayamum, Bu. Iya, jika memang ada air, jika memang tidak air kita bisa lakukan dengan tayamum. Tapi tayamumnya itu seperti pada umumnya, jangan nanti kita guling-guling di tanah. Tidak, jadi kita tayamumnya pada umumnya ya. Paham? Jadi sudah tahu tadi hadas itu ada berapa? 2. Hadas besar, hadas kecil. Tata cara menyucinya apa saja untuk hadas kecil? Berwudu dan tayamumnya. Untuk tata cara mencuci hadas besar sudah tahu? Mandi. Oke, di sini selanjutnya. Oke. Nah, coba Ibu mau bertanya ke Jordi. Di sini manakah yang termasuk najis muhafafah? Ayo, silakan. Itu yang putih. Yang mana yang putih-putih? Ini putih. Saya, Bu. Dok. Dok. Salah. Saya kurang tepat. Oke, Saya bukan saya. silakan. Itu yang bayi kencing, Bu. Benar, kenapa alasannya? Karena bayi kan masih berumur 2 tahun atau 2
3. 1, 2, 3, 1. Silakan untuk kelompok 1 di sebelah kiri saya, kelompok 2 di depan saya, dan kelompok 3 di sebelah kanan saya. Jangan diangkat, jangan digeser kursinya, diangkat biar tidak bising. Enggak usah diangkat dulu. Kita bingung ya. Tunggu cari dulu. Tunggu sampai dulu. 3. Sultan, mana kelompok yang kurang? 1, tidak tahu. 3. Oke, Sultan ke kelompok ini 2. Jangan ketawa Sultan. Oke, di sini duduk dulu. Oke, di sini saya akan membagikan kalian menjadi 3 macam hadis. Najis, salah paham. Jadi, sebelum maaf ya. Jadi, yang pertama untuk najis muhafafah di kelompok 1. Untuk najis mutawafitoh kelompok 2. Untuk najis muhaladzah di kelompok 3. Oke. Nanti untuk caranya kalian akan mencari tata cara penyuciannya di internet. Nanti setiap orang itu memiliki perannya masing-masing. Nanti yang maju ada 3 orang. Nah, mungkin untuk kelompok 3 karena ada 3, mungkin bisa nanti yang mencatatnya 2 orang saja yang maju ya. Nanti ada yang mencatat soalnya. Nah, jadi untuk pembagiannya nanti yang maju 3 orang. Yang satunya menjadi yang membacakan tata cara mencuci hadis. Yang kedua, orang kedua adalah orang yang terkena najis. Yang ketiga, orang yang membersihkan najisnya. Terus sisanya 1 orangnya mencatat dari pemaparan atau praktek dari tiga kelompok ini. Paham? Nanti kalian bagikan. Terus nanti setiap selesai kita mempraktek ini, silakan kasih tanggapan apakah ada yang salah atau kayak lihat apresiasi. Oke? Paham? Silakan diskusi 3 menit dari sekarang. Tata cara pencucian. Dicatat ya. Ya, silakan. Ya, tata caranya ya kalian catat. Satu contoh apa semuanya? Tidak contoh, tata cara mencucinya saja. Nah, nanti kalian akan mempraktekannya dengan bahan yang kalian catat. Kasih bisa. Sampai sucikan sudah. Jika sudah ada selesai, bisa langsung kita praktek. Ya, silakan. Tadi kan dijelaskan bahwa ada yang 2 orang praktek, 1 orang yang membacakan tata cara praktek, Ya. dan 1 orang yang menulis. Ya. Prakteknya itu maksudnya bagaimana? Untuk menulis hasil prakteknya itu tata caranya saja. Jadi kelompok 1, misal kelompok 1 yang maju. Jadi kalian mencatat semua dari tata cara dari kelompok 1, 2, dan 3. Presentasikan jika masih ada yang kita presentasikan. Jika tidak, nanti kembali saya. Nanti ya.
saja ya. Oke. Oke, silakan untuk 3 orang. Kan saya bilang yang praktek, yang sudah selesai. Oke, silakan. Itu siapa? Sudah? Ada sudah. Udah, sini ada. Ya. Nah, di sini kan ada beberapa ya. Nah, di sini manakah yang mau kalian pakai? Ini kami tidak jarang ya. Jadi seandainya kami tidak jarang. Silakan kami. Oh ini nggak pakai aja kan? Jadi suka. Oke. Bisa dibuka. Itu praktek kan, nanti teman-temannya nggak paham. Oke, silakan diperbaiki ya. Silakan dijelaskan dan Baik, kami menjelaskan mengenai najis mutawassito atau najis sedang, yaitu mengambil contohnya itu dari sedang darah atau muka. Terus cara membersihkannya itu membasuh bagian yang terkena najis atau berdatari dengan air sampai warna, bau dan rasanya itu hilang. Seandainya teman-teman, boleh lihat di sini. tidak boleh mengatur dulu ya. Silakan. Teman-teman di sini praktek kami menghilangkan najis sedang, di mana ini bahannya itu adalah sebuah darah terluka. Di sini kami menggunakan air supaya darahnya tidak keluar lagi dan juga bau, rasa dan sebagainya itu tidak terasa lagi sampai dia kayak lebih hilang. Walaupun lukanya masih terbuka gitu. Kita seperti ini sudah hilang. Kalau lukanya masih ada. Ya, pura-pura yang teman. Seandainya sudah menggunakan air, sudah darahnya sudah tidak mengalir lagi dan baunya tidak ada lagi, boleh kita keringkan pakai air atau sebagainya seperti tisu juga boleh dikeringkan sampai dia mengering. Jadi supaya hilang. Gitu dulu. Bagaimana tanggapan teman-teman terkait prakteknya? Apakah ada yang ditanggapi? Tidak. Apakah sudah perfect? Sudah bagus? Nah, Bu, misalnya Ya, silakan. lukanya itu kan basah, nah ditempel masker gitu. Boleh kan? Lebih baik dibersihkan dulu. Takutnya infeksi. Pokoknya sama apa aja di sini. Ya. Untuk sholatnya Bu harus dilepaskan dulu di dalam sini. Nah, kalau memang lukanya itu parah, tidak apa-apa. Tapi kalau lukanya itu misalnya jika terkena air itu tidak apa-apa, jadi dibukakan ya. Bagaimana? Masih ada tanggapan? Silakan. Itu terkait kata tadi yang apa? Tidak ada rasa. Nah, itu maksudnya rasa. Rasa dari rasa darah keluar. Rasa darahnya mengalir keluar. Sudah paham? Sudah? Silakan duduk. Oke, siapa yang mau maju coba? Oke, silakan. Gue mau bilang dulu. Oke, jelaskan terlebih dahulu. Nah, di sini kami dapat najis mughalazah atau najis berat, yaitu terkena najis anjing misalkan. Nah di sini misalkan air liur anjing. Dan kami baju. Kemudian di baju nih, yang perlu dilakukan yaitu siram dengan air sekali untuk membersihkan. Nah kemudian tanah
menggunakan tanah liat. Gosok. Nah, setelah digosok, kemudian bilas lagi dengan air sebanyak 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mungkin itu sih cara membersihkan najis anjing atau air berbau. Terima kasih. Bagaimana tanggapan teman-teman? Saya Oke, silakan. itu kalau najisnya kita kena pakaian. Nah, ini pakaian. Misalkan di pakaian. Cocok. Baru boleh dicampur dengan baju lain gitu. Dibilas selesaikan dulu ya. Bagaimana? Oke, silakan tulis. Apakah harus menggunakan tanah liat saja atau tanah bebas? Punya tuh cuma tanah beda. Coba ya. Boleh menggunakan tanah karena tadi saya juga mencari di internet, jika mungkin tidak menemukan tanah atau apapun, sabun pun boleh. Terus ada lagi. Jika sudah Bagaimana mencirikan bahwasannya najis itu sudah hilang bebas? Apakah dengan bau darah? Karena kadang najis anjing ini tidak tahu ya bagaimana bentuknya, bagaimana rasa dan baunya gitu. Ya, saya izin mengklarifikasi ya. Nah, terkait najis tadi, najis muhalazol, sebenarnya jika bau atau airnya itu sudah hilang dan memang kita lihat memang sudah bersih, itu dari rasanya juga, maka itu bersih. Nah, saya mengklarifikasi terkait pemaparan mereka terkait kata-kata tadi. Kalian tidak ada yang menanggapi ya terkait mereka memaparkan. Oke, jadi sebenarnya emang dibersihkan dulu dengan air. Nah, tapi air itu dicampur dengan tanah. Nah, setelah dicampur dengan tanah baru disiram 7 kali. Tidak, tanahnya tidak hanya tadi tidak hanya ditabur, tapi dicampur dengan air. Nah, baru disiram 7 kali. Nah, baru dibilas dengan sabun air bersih. Nah, jika sudah bersih, nah baru kita bilas sebenarnya. Tapi intinya tanah tadi dicampur dengan air, bukan hanya air terus hanya ditabur gitu, tidak. Saya izinkan seperti itu. Nah, bagaimana? Ada tanggapan lain? Oke, tidak. Oke, silakan. Oke, kepada kelompok 1 dipersilakan. Baik, di sini tadi Teman-teman dengarkan. di sini kami akan mempraktekkan najis pakai atau najis ringan, yaitu najis yang bayi laki-laki umurnya di bawah 2 tahun yang belum memakan apapun dan nah, jadi seorang bayi laki-laki Kencing misalnya terkena lantai, terkena baju ataupun terkena meja, maka dipercikan saja, terserah mau berapa Air. kali, yang penting dipercikan saja. cukup Tidak perlu mengalir airnya, maka dipercikan saja. Kalau mengalir berarti disiram namanya, itu hanya dipercikan saja. Karena itu menurut kami baca itu bayi laki-laki itu lebih bau air kencing bayi perempuan daripada bayi laki-laki, maka hanya dipercikan saja. Oke, baiklah. Dipercikan tuh bagian yang terkena misalnya di baju, terus kemudian di lantai, dan yang terkena misalnya di meja gitu. Cukup dipercikan saja. Bagaimana teman-teman tanggapannya? Oke, Ini silakan. bertanya, kan kalau petikan itu kan jarang-jarang ya, benar? Secara logika jarang. Apakah harus petikan itu harus mengenai semua yang bagian najis tersebut atau hanya sebatas petikan saja? Menurut saya hanya sebatas percikan saja. Kan tadi saya bilang tergantung dia kenanya sebanyak apa. Jadi percikannya juga harus sebanyak apa gitu. Tergantung kita yang percikannya. Tapi jika bayi itu walaupun umurnya belum 2 tahun, tapi dia sudah makan, sudah banyak makanan, tapi sudah bau gitu air kencingnya, maka dengan disiram atau dicebok. Bagaimana
Silakan mungkin dari kelompok 1 dulu. Salah dikit yang ketengok kayak kamera. Tidak ketengok kamera. Baik, di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai demonstrasi yang sudah teman-teman lakukan di depan. Ya, semuanya apa? Mulai dari kelompok saya sendiri, yaitu kelompok 1 mengenai najis mukhofafa. Nah, sebagai contohnya yaitu najis air kencing bayi laki-laki di bawah umur 2 tahun yang belum memakan makanan lain selain air susu ibu. Nah, cara membersihkannya yaitu dengan memercikkan air sesuai dengan di mana tempat najis itu berada. Nah, untuk takaran percikannya itu tergantung intensitas tempat najisnya itu banyak atau tidak. Nah, lalu yang kelompok 2 yakni najis yang terkena darah. Yang pertama yaitu membersihkan najis atau darah tersebut menggunakan air hingga bau, rasa, dan warna dari darah tersebut hilang. Baru setelah itu boleh ditutup dengan plester ataupun alat bantu lainnya. Nah, yang untuk kelompok 3 yakni contoh najis yang terkena air liur anjing, yaitu membasuh satu kali tempat atau hal-hal yang terkena air liur anjing dengan mencampurkan dengan tanah, lalu dilanjutkan kembali, dibasuh kembali 7 kali menggunakan air bersih. Mungkin itu saja. Baik, di sini kami dari kelompok 2 saya akan menjelaskan. Yang pertama itu dari kelompok saya sendiri dari kelompok 2 yang presentasi yang pertama tadi. Kelompok 2 di sini najis sedang atau tawar wasito. Tata caranya di sini ada 3 yang dijelaskan. Yang pertama itu membasuh menggunakan air terlebih dahulu. Yang kedua mengeringkan pakaian yang mengeringkan luka yang sudah dibersihkan, itu bisa menggunakan pakaian, tisu atau alat perban dan sebagainya. Yang kedua bisa diperban supaya darahnya itu tidak keluar lagi. Yang kedua ini ada kelompok 3 itu najis berat atau mugalasol, air kencing anjing atau tata cara menghilangkannya. Pertama di sini yang tadi itu ada perbedaan dari pemateri dan kelompok tadi. Kami menggabungkannya. Jadi yang pertama itu siram dengan air terlebih dahulu. Kedua bisa digosok dengan tanah atau tanah itu dicampur dengan air digosok sampai hilang baunya. Yang ketiga itu bilas air dengan 7 kali. Bilas air dengan 7 kali atau disiram. Yang keempat hilang diperiksa sudah hilang dari bau dan rasa yang terkena air kencing anjing itu. Yang ketiga kelompok 1 itu najis ringan atau mukhofafa. Di sini dijelaskan tadi bayi laki-laki belum 2 tahun yang masih minum ASI. Di sini dijelaskan cuma singkat saja ada 2 yang tidak ada yang belum itu dipercikan saja menggunakan air daerah yang terkena air kencing bayi tersebut. Yang kedua bagian terkena dengan air kencing itu dipastikan sudah terkena seluruhnya. Itu saja yang kami sampaikan. Baik, akan menjelaskan itu dari kelompok tek itu, karena itu dari najis ringan atau mukhofafa. Itu contohnya seperti air kencing bayi laki-laki. Nah, itu cukup kita perhatikan saja bagian yang terkena najis. Nah, selanjutnya
ada najis mutawasito, itu adalah najis sedang, itu berupa dari darah. Nah itu cuci pakai air sampai baunya tidak ada warna. Nah pas itu baru menggunakan plester. Maksudnya itu dari kelompok 3 tadi, najis ini najis berat, itu najis mukhaladzah itu berupa air liur anjing. Nah itu tadi ini ada perbedaan. Jadi itu tadi di airnya itu dicampur dengan tanah, maksudnya baru dibasuh ke bagian terkena najis. Mungkin itu. Terima kasih. Silakan dulu. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, di sini kita sudah menyelesaikan terkait model pembelajaran atau pembelajaran tentang suci dari najis yang terdiri dari najis muhafafah. Nah, di sini saya menjelaskan sedikit. Jadi model pembelajaran yang kita lakukan tadi adalah model pembelajaran discovery learning. Kenapa discovery? Jadi di sini kalian tadi mencari data, mengolah data, lalu mempraktekannya. Kayak kita mungkin nyanyi ya, mau nyanyi biar semangat lagi, oke? Oh, semuanya silakan berdiri. Berdiri. Lalu macam-macam najis. Macam-macam najis itu ada 3. Satu najis ringan atau muhafafah, 2 najis sedang atau mutawasitoh, 3 najis berat atau mukhaladzah. Contoh najis ringan, pipis adik bayi. Contoh najis sedang, muntah dan kotoran. Contoh najis berat, air liur anjing. Ayolah kawan-kawan, kita belajar najis. Oke, sudah paham semuanya terkait najis? Sudah. Oke, di sini karena waktu kita mungkin sudah habis, jadi di sini setelah pembelajaran kita di hari ini, saya ingin ada yang bisa menyimpulkan terkait pembelajaran kita dari hadas sampai ke tata cara pembersihan hadas. Najis, hadas, dan tata cara pembersihan. Ada yang bisa? Kalau nggak ada yang bisa, saya tunjuk. Putri, silakan maju Putri. Silakan. Oke, baiklah, tadi Ibu menjelaskan hadis dan najis dan hadas. Najis itu terbagi menjadi 3, yaitu najis muhafafah, najis mukhaladzah, dan najis mutawasito. Nah, najis muhafafah itu najis ringan seperti pipis bayi yang belum bisa makan, hanya minum air susu ibu. Kemudian najis ringan itu, najis sedang itu contohnya itu kotoran dan muntah, nanah, darah. Kemudian najis mukhaladzah itu najis air liur anjing yang dibersihkannya itu menggunakan campuran tanah dan air. Sedangkan hadas itu terbagi menjadi 2, hadas besar dan hadas kecil. Hadas kecil ini bisa dibersihkan dengan berwudu dan istinja. Sedangkan hadas besar itu cara mensucikannya dengan mandi wajib atau junub dan tayamum. Baik, tepuk tangan untuk Putri. Alhamdulillah telah selesai juga pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan menjadi berkah, dan saya mohon maaf atas penyampaian saya mungkin teman-teman belum paham atau kurang dimengerti. Jadi saya ucapkan terima kasih. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, pada ketua kelas mungkin silakan beri doa untuk pembelajaran. Baiklah teman-teman, untuk
Dengan ini marilah kita berdoa